Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita microcontroller PIC 16F87X mengenai timer. Jadi seperti namanya, fasilitas timer ini digunakan untuk mengukur waktu, ya, mengukur waktu atau menghasilkan waktu tunda. Ada dua kemungkinan, ya. Jadi untuk mengukur waktu atau menghasilkan mengukur waktu atau menghasilkan delay, ya. Jadi bisa dua macam di sini, mengukur waktu atau menghasilkan waktu delay. Nah, perlu kita perhatikan bahwa microcontroller itu ya bisa menghasilkan mengukur penundaan waktu yang diperlukan dengan menjalankan loop. Jadi bisa menggunakan loop, ya, bisa menggunakan timer counter. Hanya saja kalau kita menggunakan timer counter, berarti itu nantinya akan mampu mengurangi beban CPU dari tugas yang berulang-ulang. Kalau kita menggunakan loop itu kan berarti memang microcontroller itu kan kerjanya terus-menerus gitu, ya, ngecek gitu, ya, for gitu, muter muyer gitu, dan nggak boleh ada pekerjaan lain, ya. Jadi dia bekerja di foreground, di depan. Beda dengan kalau kita menggunakan timer gitu, ya, itu kerjanya di background. Jadi microcontroller bisa mengerjakan yang lain, timer ini secara hardware terpisah dengan otak dari atau pusat dari pekerjaan microcontrollernya. Jadi terpisah, ya. Jadi yang satunya itu adalah microcontroller, yang satunya timer, ini bekerja bersamaan. Jadi kita bisa pakai timer ini untuk mengendalikan delay gitu, ya, atau mengukur. Nanti kalau waktunya habis bisa menginterupsi CPU utamanya gitu. Sehingga dengan demikian CPU utama bisa mengerjakan yang lainnya gitu maksudnya. Ya. Itu konsep yang pertama perlu disadari, itu yang paragraf ini dari slide. Itu Anda harus benar-benar tahu gitu. Kalau caranya seperti ini, kalau fungsinya semacam ini, maka bagaimana timer itu bekerja? Ini yang menjadi konsep dasar. Timer itu bekerja itu menggunakan counter, makanya timer itu sering juga disebut pencacah, gitu ya, waktu. Terus bisa juga dia disebut sebagai pencacah, ya, timer atau counter, ya. Jadi kalau pencacah naik gitu, ya, maka setelah mencapai nilai maksimal ia akan kembali nol dengan mengatur flag overflow, ya. Jadi ketika dia overflow atau mencapai nilai maksimal, dia nanti akan kembali jadi nol. Nah, itu pada saat misalnya dari F, kalau kita clock lagi, dia nanti kan jadi 0000. Nah, pada saat overflow itulah dia akan bisa menghasilkan interupsi. Jadi dari F misalnya ke 0, ya, ini kan maksimal F ini. Dari F ke 0 itu akan menghasilkan interupsi, ya. Nah, ini konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya mudah aja, ya. Oke, ya. Nah, di sini ada ilustrasinya, bisa diperhatikan ini, ya. Mulai dari kristal dan seterusnya sehingga menghasilkan output, ya. Itu bisa diperhatikan simulasinya, animasinya, osilator, dari osilator di sini, ya, bagian di sini ini, kemudian nanti ada selektor, kemudian ada pembagi, ini disebut sebagai prescale, ya. Kemudian ini on off-nya untuk mematikan dan menghidupkan.
ini ada time count-nya, ini sebenarnya timernya di sini. Ya. Kalau terjadi overflow, di sini overflow, maka akan mengenable interrupt. Kalau ini kita aktifkan, dia akan mengenablekan interupsi. Jadi kerjanya seperti itu. Ada, perhatikan dulu sebentar animasinya ini dari osilator sampai terjadinya interupsi, begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi PIC 16F877A itu memiliki 3 timer independen yang dapat digunakan sebagai satu pengatur waktu, ya, timer itu sendiri. Kemudian pencacah ini tadi yang intinya ini di sini ya, sebagai counter gitu ya, atau pencacah itu. Dan nanti kita akan bahas, setelah timer ini kita akan bahas untuk menghasilkan pulse width modulation. Jadi sebagai gambaran, pulse width modulation itu PWM, ya, itu adalah singkatan dari pulse width modulation, ya, PWM, PWM bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ya PWM gitu. Jadi nanti ini gambarannya PWM itu untuk misalnya mempercepat, memperlambat putaran motor atau meredupkan lampu dan sebagainya, itu bisa kita lakukan menggunakan PWM. Jadi PIC 16F877 itu punya fasilitas timer yang bisa kita gunakan untuk mengatur waktu, untuk melakukan pencacahan, atau untuk menghasilkan PWM. Oke, ini adalah tabel ya, tabel modul timer secara lengkap digambarkan di sini, baik untuk timer 0, timer 1, timer 2 ya. Jadi ini Anda perhatikan di sini ukurannya masing-masing beda ya. Yang 16 bit itu cuma timer 1, timer 0 sama timer 2 itu 8 bit. Register kontrolnya saya taruh di sini, register cacahnya atau untuk menyimpan data-datanya masing-masing. Karena 8 bit ini TMR0, ini TMR2. Kalau yang 16 bit itu bagi 2, TMR1H itu high, TMR1L itu low. Kemudian tundaan minimumnya ini cukup lumayan ya, bisa kita pakai. Tundaan maksimumnya itu tidak ada satupun yang bisa sampai 1 detik. Jadi biasanya kita harus melakukan modifikasi. Kalau kita ingin bikin yang 1 detik, mungkin kita bikin 10 milisekon dikalikan 100 kali atau diulang 100 kali untuk mencapai 1 detik. Itu juga sangat dimudahkan dan lebih akurat itu daripada kalau kita menggunakan fungsi delay itu ya. Karena fungsi delay itu ini hanya sifatnya ini hanya perkiraan aja ini ya, perkiraan, karena dia tidak berbasis timer. Ini yang berbasis timer itu adalah lebih akurat kalau untuk delay gitu ya. Untuk delay itu lebih akurat gitu. Oke, kita masuk ke yang agak lebih rumit ya. Belajar serius tapi santai. Kita bicara mengenai masalah kalkulasi, di saya bagi menjadi 3 slide. Duh, kok masuk ini Pak? Loh lah ya, kan kita perlu ngitung-ngitung kalau mau melakukan delay dan lain sebagainya, itu kan perlu dihitung dulu ya. Nah, menghitungnya itu ada caranya, tapi tenang aja, kita coba jelaskan dalam 3 slide ini ya. Coba Anda perhatikan. Pertama, konsepnya adalah frekuensi osilator PIC selalu dibagi 4. Ingat itu ya, selalu dibagi 4 ini ya, yang kemudian nanti diumpankan ke controller seperti animasi yang tadi. Makanya saya minta tadi melihat animasi. Kalau Anda kurang jelas, tolong di back sekarang aja, di back sekarang slide-nya ke animasi timer tadi supaya Anda bisa jelas gitu ya. Oke, silahkan. Tapi kalau sudah paham, saya lanjutkan ini. Nah, dibagi 4 ini kemudian masih dibagi lagi dengan prescaler. Oke, nanti perhitungannya ada di sini. Nah, ini rumusnya
kita pakai tick namanya, timer tick ya. Jadi tick itu osilator kan tadi dibagi 4, terus masih dibagi lagi prescaler. Loh, ini kan prescaler dibagi lah ya, ini hitungannya kayak. Jadi osilator dibagi 4 dibagi prescaler, nah, prescaler kan bisa dinaikkan. Jadi kalau kita menggunakan frekuensi 20 MHz gitu ya untuk osilatornya, ini contohnya ini. Rumusnya itu, ini rumusnya yang atas ini. Oke, nah maka rumus akhirnya jadi ini, sangat sederhana. Prescaler kali 4 dibagi F osilator. Ya, ini contohnya nih, contohnya kalau menggunakan 20 MHz osilator. Oke, dan rumus yang dipakai itu yang ini ya, ini umum, terus ini sudah disederhanakan ya, bagian ini. Oke, kita lihat bagian yang kedua ya. Nah, sekarang lengkapnya gini, nilai timer yang untuk penundaan jadi seperti ini ya, dirinya timer counter kali tick tadi yang kita hitung counter. Nah, yang penting tuh register value-nya harus kita siapkan. Jadi timer max dikurangi count ya, ini nilainya, rumusnya yang kita gunakan. Jadi Anda harus mengisi value ini di sini ya, untuk melakukan semacam penundaan dan seterusnya. Jadi rumusnya pakai ini, timer max-nya berapa, dirinya yang diinginkan, F osilator dibagi P scaler kali 4. Nah, ini saya kira rumusnya secara umum untuk ketiga timer saya rangkum di sini, ditampil di slide yang ketiga dari rumusan ini ya. Bisa dilihat sebentar, silakan. Oke, lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, kita mulai dari pecahan timer 0. Nanti untuk timer 1-2 akan kita bagi yang kedua. Tapi fiturnya dari timer 0 itu, dia merupakan 8 bit counter. Bisa ditulis, bisa dibaca. Kemudian punya 8 bit prescaler. Kemudian pemilihan clocknya bisa internal maupun eksternal. Nah, karena 8 bit berarti overflow-nya dari FF ke 0. Kemudian kita bisa memilih clock-nya itu edge ya, edge select for external. Jadi bisa active high itu pas naik gitu dari 0 ke 1, atau post active low dari 1 ke 0. Mana yang mau digunakan untuk men-trigger, itu maksudnya kita bisa memilih sisi mana yang untuk men-trigger clock-nya. Oke, ini adalah feature ya, feature dari timer 0 PIC 16F877. Nah, ini adalah registernya. Ada option register, ada TMR0. Nah, TMR0 ini berisi angkanya, dan ada yang digunakan untuk interupsi. Kalau Anda mau mengkonfigurasi ya pakai ini dulu, option reg ya, dipilih yang timer 0. Kemudian angkanya disimpan di sini. Kemudian untuk flag timer null overflow ada di sini. Jadi kita butuh 3 register ini untuk melakukan konfigurasi dan penyimpanan hasil dari timer 0. Oke, ini option register seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau menghitung prescale-nya ada di sini. Prescale itu ada di sini, ketentuannya ini ya. Kemudian ini dia PSA, baik untuk watchdog apa-apa ada di sini. Ini. Kemudian ini ada T0SE untuk transisi, ini untuk memilih transisi ini ya. Edge transition gitu ya. Edge transition. Kemudian ini untuk memilih clock source T0CS. Oke. Ini ada di anu ya, option track ini. Nah, ini associate registernya itu kita menggunakan INT-con untuk timer itu ada di sini, timer T0IF ini.
dan timer. Ini flagnya ya, ini untuk flag tanda terjadi interupsi. Kemudian untuk enable-nya di sini. Oke. Nah, ini bloknya tadi yang mirip di animasi tadi ya, tapi saya kira ini sudah saya ambil dari datasheet ini. Saya ambil datasheet mulai dari osilator, kemudian enable dan seterusnya, mirip dengan animasi tadi juga. Sekarang silakan Anda perhatikan sebentar ya. Rate-nya ini ya, rate-nya untuk prescaler diringkas di sini. Itu sama seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, contoh kalkulasi ini ya. Misalnya kita pakai 20 MHz 1 milisekon, maka rate value-nya harus kita isi 100. Intinya 256 kali delay pakai rumus yang sebelumnya itu. Ya, ketemunya 100. 100 itu kita isi di apa? Register timer dulu. Baik, kita lanjutkan. Ada 7 langkah memprogram timer dulu. Tapi sebenarnya Anda mulai dari yang nomor 1 ini. Anda mau penundaan berapa milisekon gitu, atau mikrosekon. Kemudian Anda tetapkan prescalernya tadi menggunakan perhitung. Kemudian PSA kita nolkan untuk menggunakan prescaler. Kemudian sumber clocknya pakai osilator ya. Kemudian masukkan nilai timernya ke TMR0. Jadi tadi yang 100 ya, kita masukkan ke TMR0. Kemudian interupsinya kita enablekan. Nah, kemudian global peripheral kita aktifkan bit CIA, dan PIA itu harus bernilai 1. Itu nanti saya tunjukkan di contoh program. Jadi hanya mungkin 6 ya, 6 langkah, karena langkah pertama itu ngitung. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang harus Anda tuliskan di program Anda. Oke, ini terlalu kecil mungkin gambarnya, tapi Anda bisa lihat ini ada fungsi untuk interrupt ya. Kemudian ini fungsi program utamanya ini Trisno kita isi configure port D. Ini tris D bukan di sini ya, menggunakan tris D. Option rack ya, kita isi, pokoknya kita konfigurasi seperti ini. Kita isi 100 ini tadi ya, TMR-nya kita isi 100, itu harusnya sama ini. GIE 1, kemudian PIE 1, ini juga TMR enable kita hidupkan gitu ya. Udah, terus ini cuma while aja, ini muter-muter gitu ya. Muter-muter, nanti kalau ada interrupt dia akan menjalankan ini. Nah, akan menjalankan ini, load the timer value gitu ya ke 101, kemudian timer flagnya dimatikan. Jadi itu hanya reload ya, untuk mereload. Kemudian ada nilai value ini yang akan naik setiap kali naik, setiap 100 milisekon naik dia. Nah, ini delaynya 1 milisekon ya. Menggunakan osiloskop Anda bisa meriksa akurasinya. Oke, ini saya tunjukkan bahwa ada aplikasi namanya timer calculator, bisa Anda download di Elisa gitu ya. Jadi kita pilih dulu PIC 16, clocknya 8 MHz, kita pakai timer 0, kemudian interrupt timernya kita bikin 1 milisekon. Nah, programnya ketemu di sini nih programnya, dan tidak ada error ya, tidak ada error. Kita copy, nanti bisa kita pastekan di program kita. Jadi sangat mudah sekali, sangat praktis. Anda bisa pakai software ini untuk membantu perhitungan timer yang bersangkutan. Ini untuk seri PIC 16 dengan clock 8 MHz. Nah, ini yang dikopas seperti ini kan ya, hasilnya kayak gini. Actual interrupt timernya 1 milisekon, berarti akurasinya 100% tepat ya, tepat. Nah, ini berapa angka-angkanya itu enak, ini sudah diisi sekan semua, tinggal kita kopas saja juga. Nah, kalau kita ganti sekarang bukan 1 tapi 10, ini saya isi 10, ternyata dia ada error. Jadi kalau diisi 1 milisekon nggak ada error, 10 milisekon error. Sehingga kalau kita klik OK di sini, ya kita terima, klik OK, nanti akan muncul programnya di sini. Kemudian kita klik clipboard. Nah, ini hasilnya. Nah, actually-nya ini jadi tidak 100% benar.
kita minta 10 tapi harusnya 10, tapi ini 9,984 milisekon. Angka-angkanya ini yang kita. Kalau Anda bisa menerima ini ya tidak masalah, itu kan mendekati 10 milisekon kurang 0,1. Tapi kalau mau akurat nggak bisa, ini harus diotak-atik di programnya tadi. Oke gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, mudah sekali untuk membuat atau menyiapkan timer nulnya. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas untuk timer 1 dan 2. Oke.